atau hadis yang ke-18. Taqwallahi ta'ala wa husnul khuluqi, menjelaskan tentang takwa kepada Allah dan bergaul, etika-etika bergaul terhadap sesama manusia. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata, dari Abu Dzar Al-Ghifari, kunyahnya Jundub, kunyahnya itu Abu Dzar, tapi nama aslinya Jundub bin Junadah. Kalau ada orang pakai nama Abu siapa? Husain punya bapaknya Abu Husain, ya itu namanya kunyah, alam kunyah. Bapak punya anak namanya Muhammad, berarti Abu Muhammad. Ibu punya anak namanya Ahmad, Ummu Ahmad, itu namanya alam kunyah dalam ilmu nahwu. Wa Abi Abdirrahman, dan Abu Abdirrahman siapa? Muadz bin Jabalin, sahabat yang bernama Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Rasul, bertakwalah kamu haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaullah kepada sesama manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis telah meriwayatkannya Imam At-Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi berkata, haditsun hasanun, hadis ini derajatnya adalah hadis hasan. Wa fi ba'din nuskhi, dan pada sebagian naskah dikatakan hasanun sahihun, hadis ini derajatnya hasan sahih. Nanti ada hadis yang tingkatannya sahih, di bawah sahih ada hasan. Hadis hasan itu bisa diangkat derajatnya menjadi sahih. Ada peraturannya, tapi enggak kita bahas sekarang. Nah, para jamaah sekalian yang saya muliakan, hadis ke-18 yang berbicara tentang ketakwaan kepada Allah dan etika-etika atau adab-adab dalam bergaul kepada sesama manusia. Hadis ini memiliki 3 kandungan hukum. Ada 3 hal yang dibahas, yang terkandung dalam hadis ini. Pertama adalah hukum yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun hak Allah yang terdapat dalam kandungan hadis ini adalah sebuah perintah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Jelas dalam naskah hadis tersebut, dalam matan hadis tersebut Rasul katakan ittaqillaha haitsuma kunta. Ini hukum yang pertama, bahwa kita wajib untuk bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Karena Allah senantiasa melihat kita kapan dan dimanapun kita berada. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis ini pun juga membahas tentang hukum yang berkaitan dengan hak orang yang mukallaf. Apa itu mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang telah mencapai usia akil balik, juga berakal. Simpelnya begitu. Semua dari kita berakal, dan semua dari kita insya Allah sudah mengalami akil balik. Udah balik semua Pak ya? Udah balik. Dikatakan tanda balik itu salah satunya adalah bagi laki keluar air mani, bagi perempuan keluar air mani, dan khusus bagi perempuan itu mengalami haid ketika usia 9 tahun lebih.
Dan kalau kita baik laki dan perempuan gak mengalami kedua hal tersebut, maka saat kita berusia 15 tahun dihukumi kita telah mencapai akil balik. Walaupun seumur-umur hidup yang perempuan belum pernah menstruasi, yang laki belum pernah keluar air mani, maka dihukumi usia 15 tahun seseorang dalam syariat sudah dihukumi akil balik. Mana orang yang akil balik itu telah terkena taklif. Apa itu taklif? Taklif itu pembebanan hukum. Maka segala hal yang wajib udah harus dilakukan, segala hal yang haram udah harus dijauhkan, dan seterusnya. Nah, hadis ini pun juga berbicara tentang hak orang yang mukallaf. Terlebih setelah melaksanakan keburukan, maka orang tersebut harus mengikuti keburukan tersebut dengan perkara-perkara yang baik, dengan hal-hal yang baik. Nanti lebih jelasnya, lebih lengkapnya akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, hukum yang berkaitan dengan hak para hamba Allah. Adapun hak yang berkaitan dengan hamba Allah adalah perintah untuk bergaul kepada sesama manusia dengan etika-etika yang baik dan terpuji. Rasul paham orang Cidodol, orang Al-Muhajirin itu makhluk sosial. Mereka nggak bakal bisa hidup tanpa manusia lain. Maka diatur tuh oleh syariat bagaimana tata cara, bagaimana etika, bagaimana adab kalau kita bergaul kepada sesama manusia. Lengkapnya nanti bakal kita bahas. Nah, dari 3 poin ini malam ini kita bahas satu persatu. Insya Allah yang akan kita bahas pertama adalah permasalahan mengenai takwa. Setiap Jumat kita dengar khotib selalu mesen ittaqillah atau ittaqullah. Wahai para hadirin sekalian jamaah sidang Jumat rahimakumullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Tuh setiap Jumat tuh kita dengar tuh pesan dari khotib yang pertama untuk bertakwa kepada Allah. Nah, cuman apa sih arti daripada takwa itu sendiri? Kita kudu paham. Sebelum kita melaksanakan apa perintah takwa, kita kudu tahu dulu takwa itu apa sih artinya. Mungkin sebagian besar dari kita paham takwa itu secara syariat, tapi nanti para sahabat, para ulama mendefinisikan terkait dengan kata-kata takwa ini dengan definisi yang berbeda-beda. Pertama, kita bahas takwa secara lugawi dulu. Takwa menurut bahasa itu adalah akar kata dari waqoyaki, wikoyatan. Apa itu waqoyaki, wikoyah? Kata tersebut bermakna memelihara atau menjaga. Jadi kata takwa itu kalau dalam sisi bahasa, menurut bahasa, takwa itu artinya menjaga, artinya memelihara. Nah, kemudian mengalami perubahan kata dari kata waqo ikut ke dalam wazan ifta'ala. Kalau dalam kaidah ilmu shorof, ya wazannya ifta'ala menjadi ittaqo yattaqi ittiqoan. Orang yang disebut sebagai muttaqin. Apa arti ittaqo yattaqi ittiqoan? Artinya menghindari atau mencegah. Nah, seperti seseorang berkata, aku menjaga diri agar sesuatu yang buruk tidak menimpaku. Kalau emang saya benar nih dalam perkara masalah bahasa, arti takwa itu artinya menjaga diri, takwa itu artinya menghindari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu banyak yang menggunakan kata-kata ittaqu. Ya, ittaqu, bertakwalah kalian. Ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kita artikan takwa itu dengan artian taatlah kamu kepada Allah. Tapi di ayat yang lain Allah firmankan ittaqun naro.
Bertakwalah kalian kepada neraka. Ada di ayat lain, ittaqu fin nisa. Bertakwalah kalian kepada para wanita. Nah, kalau takwa tersebut kita artikan secara harfiah taat, maka nggak masuk nih. Kalau taat kepada Allah iya, tapi kalau ittaqun naro, bertakwalah kamu kepada neraka. Maka dari itu, kalau kita artikan kalimat-kalimat tersebut secara harfiah, ya, maka dapat kita artikan menggunakan linguistik lewat arti takwa secara bahasa. Ittaqullaha, jagalah diri kamu daripada hal-hal yang dapat mengecewakan Allah. Ittaqun naro, jagalah diri kalian, hindarilah diri kalian daripada sesuatu yang dapat memasukkanmu ke dalam api neraka. Ittaqun nisaa, jagalah diri kalian daripada sesuatu yang dapat mencelakakan dengan sebab wanita. Ini definisi takwa secara harfiah. Sedang yang namanya takwa secara syariat itu ulama banyak, sahabat, kemudian tabi'in, para ulama macam-macam mendefinisikan perihal takwa ini. Yang jelas dari seluruh definisi yang dikumpulkan perihal masalah takwa, dapat diambil kesimpulan bahwasanya takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan segala bentuk larangan-larangan Allah. Ini kan masalah takwa bukan cuman kabar, bukan cuman berita, tapi perintah. Dalam usul fiqh ada satu kaidah, al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu menunjukkan arti wajib. Sedang wajib dalam istilah syariat mayuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Satu ibadah yang kita bakal diberikan ganjaran manakala kita mengerjakannya. Namun jika kita meninggalkan perintah tersebut, maka kita akan mendapatkan dosa. Balik lagi Pak, ittaqu itu sigotnya fi'il amr, al-amru yadullu ala wujub. Perintah itu menunjukkan arti wajib. Maka kalau kita nggak melaksanakan takwa, otomatis kita akan mendapatkan dosa. Maka Rasul mengatakan ittaqullaha atau ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Cuman masalahnya begini, kita udah benar-benar menjalankan perintah takwa atau belum? Apa setiap saat kita udah menjalankan perintah takwa tersebut? Kalau kita nggak menjalankan perintah takwa tersebut, maka mohon maaf, kita bakal dicatat kita bakal dicatat menjadi pelaku maksiat. Sebab apa? Sebab kita nggak mengerjakan perintah Allah. Ya, sedangkan perintah takwa ini langgeng terus menerus, kapanpun, dimanapun tempatnya, kita wajib untuk bertakwa. Ayo, Bapak keluar dari masjid, ya perintahnya kan dimanapun kita berada, maka kita wajib untuk bertakwa. Bapak keluar dari masjid, pulang ke rumah, di perjalanan takwanya lepas. Bapak enggak menjaga diri daripada yang disebut dengan ketakwaan, maka Bapak terkena dosa. Nah, apa semua dari kita udah senantiasa melaksanakan ketakwaan? Apa yang namanya takwa itu hanya di tempat-tempat tertentu? Kan enggak. Tapi takwa itu harus selalu dilaksanakan dimanapun kita berada. Satu lagi, nih terkadang kita melihat
manusia itu hanya dari jasa dia saja. Yang kita lihat cuman tampang, apa dia tampan atau dia cantik, yang kita jadikan tolak ukur sebagai kesuksesan seseorang, jabatannya apa, harta kekayaannya bagaimana. Dan terkadang kita sebagai manusia cuma ngukur segitu-segitu aja. Kalau memang dia kaya raya, kalau memang dia jabatannya bagus, maka orang yang begitu kita muliakan. Tapi kalau, mohon maaf, tingkat kesuksesannya kurang, dari dulu ya karyawan-karyawan aja, dari dulu nggak pernah mencicipi yang namanya jadi orang kaya, ya hartanya segitu-segitu aja. Ketika datang ke masjid, kira-kira itu orang kita muliakan nggak? Kita hormati nggak? Coba apa? Ada yang punya jabatan, ketika hadir di satu tempat, duduknya pasti dibedain. Kenapa? Karena kita masih memandang jabatan tersebut. Tapi Allah nggak begitu. Allah nggak pernah memandang orang dari jabatan, dari tampang, dari harta yang mereka miliki. Lihat dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Kata Allah, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Memang kita dijadiin dari laki dan perempuan, sahabiahnya kan emak bapak kita. Asal usul kita dari mana? Macam-macam. Pak Ibnu dari Bengkulu, ada yang dari Padang, ada yang dari Sunda, ada yang dari Betawi. Kita nggak lihat lagi tuh harusnya. Dari manapun kita berasal, jati diri kita tetaplah seorang muslim, tetaplah seorang mukmin. Jadi itu bukan tolak ukur sebagai sesuatu yang harus kita lihat sehingga kita membeda-bedakan mereka. Nah, kata Allah, segala macam hal tersebut diciptakan agar kita saling mengenal. Lantas yang membedakan kita apa? Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah dia yang paling bertakwa. Maka yang membedakan derajat kita, posisi kita di mata Allah adalah ketakwaan kita. Nah, dalam ayat ini Allah gunakan isim tafdil. Isim tafdil itu yang paling-paling. Sesuatu ketika menyatakan paling, lebih di antara yang lain, maka digunakanlah dalam kaidah lughah al-arabiyah dengan isim tafdil. Contoh, kabir itu artinya besar. Ya. Kalau yang paling besar, maka digunakan bahasa akbar. Sigotnya mengikuti wazan af'al. Maka dalam azan itu Allahu Akbar. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Artinya nggak ada lagi yang lebih besar terkecuali Allah. Emang udah paling besar. Nah, di sini Allah gunakan isim tafdil. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling bertakwa. Contoh gampang begini. Kalau dibilang di antara para bapak-bapak sekalian yang paling kaya itu Pak Haji Ibnu, berarti di bawah Pak Haji Ibnu ada yang kaya nggak? Masih belum paham nih? Ya, masih belum paham. Di antara jamaah sekalian yang paling tua, ya, Pak Haji siapa nama Pak Haji? Mas? Oh, di antara para jamaah Al-Muharram yang hadir pada malam Jumat, yang paling tua adalah Pak Haji Marzuki.
Berarti orang yang memiliki umur paling tinggi Pak Haji Marzuki. Tapi selain Pak Haji Marzuki, ada lagi nggak yang tua? Ada. Pun begitu juga Allah menyatakan paling bertakwa. Berarti di bawah yang paling bertakwa masih ada yang bertakwa nggak? Ada. Oleh karena itu, masalah ketakwaan itu memiliki derajat. Nah, ini yang pengen saya sampaikan. Kan tadi saya bilang, dimanapun kita berada, hadis ini menyatakan kita wajib untuk bertakwa. Takwa itu yang kayak gimana? Modelnya takwa itu kayak apa? Apakah kita sudah melaksanakan takwa dimanapun kita berada? Pak, mohon maaf, agama itu datang tidak untuk menyengsarakan kita. Jangan sampai kita berpikiran, wah kalau gua nggak bertakwa nih, berapa nih? Sedang gua kalau takwanya cuma kalau lagi duduk di masjid doang, keluar dari masjid, gua nggak bertakwa kayaknya nih. Jangan sampai kita berpikir begitu. Oleh karena itu di sini ya saya kutip masalah derajat orang yang bertakwa yang saya kutip dari tafsir di Ulumit Tanzil karya Imam Ibnu Juzai. Nah, ini untuk introspeksi diri kita. Ketakwaan kita ini yang kita pupuk, yang kita piara sampai saat ini udah sampai pada tingkatan yang mana? Apa kita termasuk ke dalam kategori muttaqin? Apa bukan? Coba kita lihat satu-satu. Kata Imam Ibnu Juzai, ya, di dalam kitab tafsirnya, takwa itu darajatut takwa khamsatun. Derajat-derajat ketakwaan itu ada 5. Coba kita lihat satu persatu. Kita udah termasuk kategori yang mana? Di tingkat mana ketakwaan kita sampai saat ini? Yang pertama, kata beliau, ayatakiyal abdu al-kufro, bahwa seorang hamba menjaga diri dari kekufuran. Ini derajat takwa yang paling dasar itu adalah seseorang menjaga diri daripada kekufuran. Artinya kita nggak mau nyenggol-nyenggol terkait dengan permasalahan orang-orang kafir. Artinya kita nggak mau masuk ke dalam agama mereka. Kita tetap menjaga keislaman kita dari dalam hati kita. Dikatakan kita telah bertakwa. Sekalipun yang kita lakuin maksiat, sering kita ninggalin kewajiban sholat. Tapi kalau kita masih memelihara iman kita, kalau kita masih memelihara keislaman kita, sekalipun kita murtakibul kabair, kita seorang yang melakukan dosa besar, tapi kalau kita jaga Islam kita, kita nggak mau masuk atau keluar dari Islam kepada kafir, maka kita telah disebut sebagai orang yang bertakwa. Ini tingkatan takwa paling dasar. Kita semua begini nggak? Ada nggak di antara kita yang mau masuk ke dalam agama non muslim? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti kita masih melindungi keislaman kita. Paling nggak kita berada di tingkat yang paling dasar dari yang disebut sebagai orang yang muttaqin. Paham sampai sini Pak ya? Itu tingkatan paling dasar. Di atasnya, ini tingkatan yang kedua, ayattaqiyal ma'asi wal muharramati. Seseorang menjaga diri daripada kemaksiatan dan sesuatu yang haram. Kalau tadi tingkatan kita semisal masih di bawah yang paling dasar, mulai dah dari sekarang kita naik di tingkatan kedua. Mana tingkatan kedua? Seorang hamba menghindari diri dari kemaksiatan dan keharaman. Sama maksiat dia udah ogah, gak mau. Saya menghindarkan diri dari kemaksiatan, biarin yang lain mah main judi slot, saya mah gak mau. Tapi penghindarannya ini harus karena Allah. Saya ulang, menghindarkan diri daripada kemaksiatan ini alasannya semata-mata harus karena Allah. Kalau lantaran makhluk, maka kita gak bakal dapat ganjarannya. Contoh, ada orang lagi mabok, ya kawannya nih udah lama gak ketemu, pada mabok-mabokan.
Sementara salah satu kawan kita itu ada jamaah kita. Kita ditawarin, ayo udah sedikit aja, segelas aja. Oh enggak. Dalam hati kita, ada Husen, enggak enak saya kan ketua masjid. Kalau saya minum juga, ntar ketahuan Husen, bisa malu saya. Dia meninggalkan larangan tersebut lantaran apa? Bukan lantaran Allah, tapi lantaran makhluk. Maka kalau dia meninggalkan satu larangan lantaran makhluk, ini orang nggak bakal dapat ganjaran. Gitu. Ini tingkatan yang kedua, seseorang menjaga diri dari sesuatu yang haram dan dari suatu maksiat. Dan dalam makom ini disebut sebagai makom taubat. Dia udah nggak mau lagi, udah ditinggalin tuh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di atas tingkatan tersebut, ayat taqiyas syubuhati. Seseorang memelihara diri daripada sesuatu yang syubhat. Jenis takwa yang ketiga, dia memelihara diri dari sesuatu yang syubhat. Artinya apa yang dia terima, apa yang dia makan, apa yang dia hasilkan, hanya dia terima kalau sesuatu tersebut jelas-jelas kehalalannya. Yang haram nggak diterima. Yang haram aja, yang syubhat aja nggak diterima, apalagi yang haram. Syubhat itu apa sih? Syubhat itu Pak remeng-remeng, nggak jelas. Ini halal apa kagak? Halal apa kagak? Contoh gini, ini lagi musim nih, mulai musim lagi nih. Ya, mohon maaf nih. Ntar ada putusan dari Cakup datang kemarin. Ya, ngasih duit 50 juta Pak Haji Ibnu, ini buat Masjid Al-Muharram. Tujuannya buat apa kira-kira? Hah? Buat apa tuh? Nah yaudah, ada di antara cawagup mutus orang datang ke sini, Pak Haji Ibnu, ini uang 100 juta, tolong kabarin ke jamaah Pak Ibnu yang ada di Masjid Al-Muharram. Ini duit dari cawagup nomor sekian. Tujuannya biar apa? Dia benar-benar ikhlas nggak ngasihnya? Pasti kan ada pengharapan. Apa yang diharap? Biar Pak Haji Ibnu ngumumin, pilih si Fulan, biar si Fulan jadi gubernur. Nah itu duit yang dibawa sama dia. Apa kita yakin itu dari hasil jerih payah dia kerja? Coba apa bayangin aja 100 juta Pak. Gajinya berapa sih Pak sebulan? Apa iya Al-Muharram doang yang dikasih? Boleh jadi Masjid Jakarta dikasih semua. Apa iya dia kerja selama 1 tahun mampu ngumpulin duit sebanyak miliaran? Ya kan paling kali itu duit subhat, remeng-remeng, kagak jelas. Nah orang pada tingkatan takwa yang ketiga, yang begitu tuh nggak mau diterima, yang begitu nggak mau masuk perut. Maka wajar tuh kiai-kiai kita dulu, ya nggak mau terkadang makan duit dari orang yang ngasih. Dan nggak jarang di antara kiai-kiai kita dulu, ulama-ulama kita dulu, nanam singkong, nanam terong, nanam segala macam, nanam pisang. Buat apa? Biar ada sesuatu yang halal dan jelas kehalalannya untuk dia makan sehari-hari. Biar sesuatu yang syubhat itu kagak masuk ke dalam perutnya. Dan kalau udah sampai pada tingkatan ini, maka disebut sebagai makom warok, orang yang menjauhkan diri daripada syubhat. Yang keempat, tingkatan takwa ayat taqiyal mubahat. Kalau tadi cuma menjauhkan diri dari sesuatu yang syubhat, tapi tingkatan yang keempat ini menjauhkan diri, menjaga diri daripada sesuatu yang mubah. Mubah kan kagak halal, kagak haram, tapi mubah. Ya, orang kalau udah pada sampai tingkatan ini Pak, ini namanya zuhud. Contohnya bagaimana? Contoh begini, Kang Husen, tengah malam lapar, mau makan, di masjid nggak sedia makanan. Mesti kan dia beli di luar. Makan itu hukumnya apa? Mubah, boleh. Dia pengen makan mie, tapi dia mikir yang jagain warung Indomie cantik banget lagi. Kalau saya berangkat ke sono, nanti ngeri ada fitnah. Biarin dah, saya kagak makan. Nah ini kan menjaga sesuatu daripada hal yang mubah. Karena apa? Dia mikir panjang antara manfaat dan madorot. Besok pagi saya kalau nahan lapar nggak bakal mati. Besok ada tukang bubur lewat, saya beli besok aja. Daripada ini malam saya ngejalanin sesuatu yang mubah, tapi perjalanan saya ke sana bakal mendapatkan beberapa madorot. Yang begitu dijauhin. Ini yang mubah nih dijauhin. Kalau udah pada sampai tingkatan ini,
tingkat ketakwaan kita, maka kita dikatakan orang yang zuhud. Dan tingkatan yang terakhir, yang kelima, ayattaqiya hudura ghairillahi ala qalbihi. Seorang hamba menjaga diri daripada masuknya sesuatu yang lain selain Allah di dalam hatinya. Oh, ini udah paling tinggi, namanya maqam musyahadah. Kalau gampang contohnya begini Pak, kita dapat duit, dikasih duit nih, ya, Pak Ibnu ngasih kita duit. Nah, ketika Pak Ibnu ngasih kita duit, kalau di dalam hati kita atau di pikiran kita, alhamdulillah saya dapat duit dari Pak Ibnu, itu belum sampai maqam musyahadah. Kenapa? Karena kita masih menghadirkan makhluk lain di dalam hati kita. Sedangkan orang yang pada maqam musyahadah, dia tahu bahwasanya segala sesuatunya itu dari Allah. Pak Ibnu cuma orang yang nyampein doang, hakikatnya mah rezeki ini dari Allah. Ditanemin tuh di dalam hatinya sebesar-besarnya, sehingga nggak ada ruang bagi makhluk lain selain Allah di dalam hatinya. Nah, kalau kita udah pada sampai tingkatan ini ketakwaan kita, maka kita udah masuk ke dalam maqam musyahadah. Nah, di antara 5 daripada jenis-jenis orang yang bertakwa ini, ya, kita udah pada sampai tingkatan mana? Kita yang bisa jawab. Yang jelas, setiap hari kita dimanapun kita berada, insya Allah kalau kita melihat 5 kategori ini, kita termasuk orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang penting kita ingat tingkatan ketakwaan yang paling dasar itu memelihara diri, memelihara keislaman kita agar jangan sampai kita keluar daripada agama Islam. Itu pun sudah dikategorikan sebagai bentuk ketakwaan, sehingga selamatlah kita enggak jadi orang yang bermaksiat dengan tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu